terkaitnya seperti apa, Bang? Ini terkait demonstrasi yang sudah 3 hari ya, tanggal 25, terus tanggal 28, kemudian sekarang hari yang ke-9 ya. Ini tidak terlepas atau ini terkait erat dengan pernyataan-pernyataan dan perilaku anggota DPR di DPR sendiri ya, yaitu perilaku persoalan kenaikan gaji yang dibarengi dengan tari-tarian dari anggota DPR, kemudian ada ucapan dari salah satu anggota DPR, Saroni, yang menyatakan masyarakat yang menyatakan ingin membubarkan DPR itu tolong. Itu juga adalah salah satu pemicu atau trigger sehingga demo ini berlangsung besar-besaran. Jadi ada kekecewaan masyarakat terhadap apa yang dilakukan di DPR, itu sudah pasti. Kemudian ada beberapa anggota DPR yang kemudian menantang rakyat, itu juga salah satu yang memicu. Jadi selain dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang-kadang blunder ya, yang pertama mengenai kenaikan pajak, yang kedua mengenai pemblokiran rekening, yang ketiga mengenai lahan-lahan yang disita oleh negara karena tidak dimanfaatkan selama 2 tahun. Ini kan kebijakan yang blunder ya. Tapi pemicu utama adalah adanya anggota DPR yang menari-nari di atas penderitaan rakyat. Rakyat sedang sengsara, nyari makan susah, banyak yang nganggur. Kemudian anggota DPR mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan, yang kemudian dipublikasikan sebagai suatu kebahagiaan. Ya, kemudian mereka menari-nari. Entah bagaimana caranya, yang jelas terpublikasikan sehingga kemudian ini menjadi respon yang negatif bagi rakyat. Rakyat kemudian merasa kecewa, merasa DPR ini tidak peka dengan penderitaan rakyat. Jadi itu sebabnya. Nah, kalau ini tidak dibereskan, ini kemungkinan besar akan berlanjut demonstrasi seperti ini dan ini membahayakan keamanan negara. Jadi kita meminta supaya DPR introspeksi yang pertama. Nah, siapa-siapa di anggota DPR yang kemudian menjadi sorotan oleh masyarakat? Yang pertama adalah Saroni, karena pernyataannya yang menyatakan masyarakat tolol. Satu. Yang kedua adalah Eko Patrio yang menari-nari, kemudian seolah-olah menantang rakyat. Kemudian yang ketiga adalah Uya Kuya yang juga menyatakan kan artis begitu ya. Jadi tiga apa Nakorba bilang apa? Perjalanan jauh gitu Pak. Oh iya, tunjangan 50 juta. Itu juga sebenarnya dan rata-rata ini artis ini. Jadi ini suatu persoalan tersendiri. Jadi 4 anggota DPR ini kemudian memicu, men-trigger masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Korelasinya jelas ya, jadi bukan yang sesuatu yang mengada-ada, tapi memang ada korelasinya karena dalam demonstrasi juga terucapkan mengenai pembubaran DPR juga, termasuk nama-nama anggota DPR yang kemudian membuat masyarakat sakit hati juga disebutkan dalam demo. Jadi ini kemudian kita sayangkan anggota DPR macam apa ini yang kemudian kehilangan legitimasi dari rakyat. Jadi kita bisa pastikan nama Saroni, nama Eko Patrio, nama Uya Kuya, kemudian Nafa Urbah juga, kemudian potensi besar kehilangan legitimasi dari rakyat mengenai posisi mereka sebagai anggota DPR. Makanya supaya ini kondusif, kita minta supaya mereka sebaiknya mengundurkan diri dari DPR ya. Karena kalau mereka jalan panjang pun di DPR itu sudah tercoreng namanya, sudah dicatat oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh dunia medsos, oleh netizen, bahwasanya mereka melukai hati rakyat. Jadi itu tadi supaya suasana kondusif. Jadi sumber masalahnya di demo kemarin dan sekarang ini adalah adanya kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR yang menjadi sombong dan congkak. Bang, banyak netizen yang mengatakan bahwa akan terjadi kembali tragedi 98. Potensi itu ada, potensi terjadinya peristiwa 98. Hanya saja ini kan yang disasar adalah DPR. Yang disasar adalah DPR, bukan eksekutif, bukan pemerintah negara. Jadi eksekutif ini kan presiden dan wakil presiden. Tapi bisa saja kalau ini tidak cepat diredam, tidak cepat ditanggulangi dengan pola-pola persuasif yang kemudian
tepat, ini kemudian akan berakibat terjadinya akumulasi lebih lanjut dari demonstrasi yang berlangsung berulang, kemudian memicu eskalasi yang lebih tinggi lagi sehingga berpotensi kemudian peristiwa 98 itu bisa terulang terjadi. Yang disasar akhirnya nanti lembaga eksekutif. Sekarang kan yang disasar DPR begitu. Jadi bisa terjadi lembaga eksekutif kalau eksekutif tidak bijak juga mengatasi persoalan-persoalan ini. Makanya ini diperlukan ketegasan. Kita sudah paham pemicunya memang kekecewaan masyarakat terhadap DPR dan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang blunder tadi ya. Jadi itu yang kemudian harus dibereskan baik oleh DPR maupun eksekutif. Kalau lambat dibereskan, eskalasinya akan bertambah besar berkemungkinan. Bang, hingga saat ini anggota DPR juga. Kalau aksi demonstrasi, pada umumnya aksi demonstrasi kalau kita lihat ada mahasiswa yang bergerak, ada buruh yang bergerak, mereka kan organisasi. Tentunya pendanaan itu pendanaan yang sifatnya internal, dari mahasiswa mereka kolektif, dari buruh juga mereka kolektif. Tapi kemudian karena ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat, dana yang paling besar itu adalah dana emosi masyarakat. Jadi masyarakat merasa emosional, merasa kecewa sehingga itu menjadi trigger yang paling besar. Jadi bukan dana uang, tapi dana emosi masyarakat yang kemudian menciptakan akumulasi demonstrasi yang kemudian membesar. Nah, ini yang cepat ditanggulangi. Nah, siapa masyarakat itu? Masyarakat umum, anak sekolah, anak STM, kemudian anak-anak yang masih muda yang tidak bekerja, banyak yang nganggur, kemudian ojol juga yang pendapatannya sedemikian rupa rendah, tapi kemudian mengalami kekecewaan, termasuk juga kesalahan-kesalahan dalam hal eksiden, terjadinya eksiden di mana aparat kepolisian kemudian menciptakan insiden dan eksiden yang menyebabkan kematian satu orang anggota ojol. Itu apa? Siapa namanya? Afan Kurniawan. Nah, kembali kepada siapa yang salah? Yang salah DPR, anggota DPR yang kemudian tidak peka dengan sensitivitas penderitaan rakyat. Itu yang salah di sana. Nah, kemudian apakah polisi salah dalam bekerja? Polisi tentunya bekerja sudah maksimal sebenarnya, berdasarkan protap-protap, tapi karena kepanikan, karena eskalasi yang tinggi, nah akhirnya polisi juga ikut jadi dipersalahkan begitu, yaitu Brimob ya. Tapi sebenarnya mereka ini tidak ada pilihan. Polisi-polisi ini tidak ada pilihan selain bekerja atas perintah kerja untuk mengamankan negara. Tapi mereka tentunya tidak luput dari kesalahan ya. Dan kemarin terjadi kesalahan. Entah disengaja apa tidak, tapi yang jelas salah satu unsur dari kejadian kemarin itu yang berakibat meninggalnya satu anggota ojol, yaitu karena kemungkinan besar kepanikan gitu, dan kelelahan dari aparat kepolisian. Tapi mereka tetap salah secara protap ya, prosedur tata kerja penanganan demo. Bang, ini banyak juga yang tadi Polda ingin Kapolri untuk turun, seperti apa Bang tanggapannya Bang? Ya, salah satu bentuk tanggung jawab kepolisian institusi atau lembaga negara, kalau memang ada kesalahan-kesalahan dalam bekerja, ya ada permintaan turun, ya itu sudah memang permintaan masyarakat begitu. Ini juga harus dipahami oleh pihak kepolisian. Ya memang masyarakat minta begitu, sporadis tentu permintaannya, tapi ini juga bermakna. Kalau memang bekerja tidak maksimal, kemudian terjadi kesalahan, kan yang bertanggung jawab kepalanya, bukan ekornya. Lagi? Itu teman. Itu Bang, yang tabrakan itu kan ada pasal tertentu berarti mungkin yang untuk dijerat itu ada unsur kesengajaan atau gimana mungkin? Ya nanti kalau mengenai menyebabkan kematian seseorang itu kalau KUP kan ada pasal kelalaian. Barang siapa karena lalainya menyebabkan kematian seseorang, itu tentu ada pasalnya. Itu proses pidana. Dalam konteks pekerjaan juga begitu, walaupun pekerjaannya ada perintah yang tegas dari negara, tapi kemudian karena kelalaian menyebabkan kematian orang lain, ya itu tentunya tetap diproses secara hukum ya. Dan itu yang kemudian pertama adalah sidang etik, kedua adalah mencari tahu dulu soal kesalahannya, yang ketiga memang karena kelalaian ini menyebabkan kematian orang lain ya. Sudah
Dan ini karena menjadi suatu hal yang fundamental yang memang signifikan untuk dibahas ya. Kalau nggak selesai ini kan berbahaya, jadi memang harus cepat dibereskan hukumnya. Tadi kan dalangnya DPR tadi katanya Bang. Iya. Yang juga kan pengen ngebubar. Gimana sih caranya? Sebenarnya kritik pembubaran DPR itu adalah kritik yang bagus buat DPR. Maksud pembubaran begini, kalau memang DPR ini tidak mampu bekerja, bubarkan, ganti yang baru, bukan kemudian secara stres politika nggak ada lagi DPR, enggak. Jadi itu adalah kritik. Kritik ini kritik tajam sebenarnya harus disikapi oleh anggota DPR sendiri. Bahwasanya ini kritik yang sebenarnya membangun. Nah, satu hal begitu. Yang kedua, kenapa DPR bubarkan? Karena memang akhirnya dianggap tidak relevan antara kinerja DPR dengan kepentingan rakyat. Tidak ada korelasinya lagi. Karena satu hal ketika rakyat minta diwakili oleh DPR menyatakan dirinya adalah artis. Kan begitu. Ada pernyataan-pernyataan dari beberapa artis anggota DPR yang menyatakan, oh kami kan juga artis, begitu. Jadi itu bentuk-bentuk kesombongan dari oknum-oknum DPR yang tadinya adalah artis dan masuk di DPR. Dan mereka belum matang di DPR ini. Kenapa? Karena mereka masih mencampur adukan antara keartisannya dengan tugas dan tanggung jawab mereka secara profesi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Karena mereka masih belum bisa membedakan mana tanggung jawab DPR, mana tanggung jawab artis, ya akhirnya terjadilah penyatuan, percampuran ya, kepentingan ya, yang akhirnya kemudian dianggap berdampak negatif dari perilaku mereka yang tampil. Jadi mereka anggota DPR tapi tidak berperilaku sebagai anggota DPR, tapi berperilaku sebagai artis. Dan ini banyak. Nah ini yang kemudian kita kritisi, yang begini-begini akhirnya timbul menjadi pemicu ledakan demonstrasi. Makanya kedepannya kita harus hati-hati memilih anggota dewan. Jangan kemudian karena populer, karena dia artis main dipilih aja, padahal otaknya isinya nggak ada. Bang, haruskah pihak DPR maksudnya mengucapkan sesuatu gitu untuk masyarakat biar meredam amarah masyarakat? Nggak bisa dipakai dengan ucapan itu, masyarakat rasanya sudah kehilangan kepercayaan. Jadi hanya bisa mereka-mereka yang kemudian dianggap sebagai pemicu terjadi demonstrasi di mana mereka adalah anggota DPR yang kemarin itu kemudian memicu reaksi amarah masyarakat, mereka yang mundur. Gitu. Jadi Saroni dia mundur, si Eko Patriot dia mundur, atau si Uya Kuya dia mundur. Dia harus mundur. Kalau enggak ini akan jalan terus. Kenapa? Mereka menjabat di DPR pun menjadi catatan merah bagi masyarakat dan ini akan timbul trigger-trigger baru. Jadi ini akan berlanjut terus sepanjang mereka tidak berhenti dari anggota DPR karena masyarakat sudah marah. Itu adalah atau cerita ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai masyarakat marah meminta DPR bubar. Gitu. Jadi yaitu mereka yang mundur atau partai-partai menarik mereka dari posisi sebagai anggota DPR karena legitimasi mereka kemudian sebagai anggota DPR kemudian tercoreng sehingga mereka secara psikologis tidak dianggap punya legitimasi mewakili rakyat lagi. Bang, netizen juga ragukan Bang, tujuh pelaku dari itu katanya itu peran pengganti atau beneran terima? Nah, mereka benar. Polisi sudah bekerja secara baik ya sebenarnya. Sebenarnya polisi sudah bekerja secara protap ya. Tapi kemudian karena faktor kelelahan, faktor kepanikan, atau faktor upaya menyelamatkan diri masing-masing, sehingga mereka melakukan kesalahan. Dan ini kita tetap menganggap sebagai suatu kesalahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Oke. Siapa? Emang melarikan diri? Betul. Ada faktanya? Ada, udah beredar. Kalau ada faktanya Roni melarikan, siapa si Roni melarikan diri ke Singapura, ya dia memang penakut. Jadi ketika dia bilang masyarakat tolol, sebenarnya yang tolol adalah dia. Jadi dia tidak bisa membedakan bagaimana kemampuan otak bekerja, bagaimana kompleksitas kehidupan bekerja. Jadi main sembarangan aja bicara tolol. Jadi yang tolol adalah Roni sendiri. Makanya dia harus mundur dari DPR. Kalau enggak, ini DPR akan tercoreng terus. Kita pasti jamin ini DPR tercoreng terus dan berbahaya untuk kedepannya. Yang tadinya masyarakat menyerangnya DPR bisa berubah menjadi menyerang lembaga eksekutif yaitu pemerintah. Ini yang berbahaya. Dan ini bisa chaos.
pada satu titik. Kalau tidak cepat-cepat diredam oleh eksekutif sendiri sebagai lembaga yang kuat kan. Oke. Oke. Nah, Terima kasih Bang. jadi ini kita misalnya nggak ada kan? Ini aja kan? Cukup kan?